Mama Jitni buka itu paling cepat itu jam 5 pagi, paling lambat itu setengah 6 pagi, yang mana biasanya setelah Mama Jitni buka warung ada aja yang belanja, alhamdulillah, ibaratnya buka dasar ya, uang pelaris. Dan ada itu yang Mama Jitni tandai pembeli belanja itu uangnya itu 100.000, ada 2 orang ya, belanjanya itu 100.000. Maksud saya belanjanya itu uangnya 100.000, tetapi belanja hanya sekitar 5.000. Dan juga uangnya 50.000, belanja hanya 3.000. Itu hampir tiap hari saya hadapi, pemirsa. Yang mana apakah mereka membeli itu hanya untuk menukar uang, bisa jadi, ataupun mungkin uang mereka tidak ada nominal yang kecil, atau mungkin baru gajian. Ya bisa jadi seperti itu. Ya kalau Mama Jitni pribadi ya tidak pernah menolak namanya mau belanja berapa, belanja sedikit, belanja namanya besar, akan tetap saya angsuli ya, karena memang dari dana pribadi saya memang saya sediakan uang namanya uang angsulan. Jadi berapapun jumlah uang pembeli tetap saya namanya angsuli. Walaupun modus mereka untuk menukar uang tidak masalah, selagi ibaratnya mereka tidak berutang ya, akan saya angsuli, pemirsa, belanjaan mereka. Itu yang sering saya hadapi. Kalau namanya warung ramai itu ya, biasanya itu waktu pagi buka warung ya, sekitar jam 5 sampai jam 9, jam 10 ke atas, atau misalnya waktu zuhur itu jarang ya, karena ibaratnya anak-anak belum pada pulang sekolah. Kalaupun ibaratnya belanja mereka banyak, pasti saya angsuli, itu dianya. Terus masalah ramai tadi ya, maaf ya, kalau karena kan anak-anak masih sekolah, terus dibarengi dengan namanya les ataupun ngaji, jadi jarang anak-anak main. Ibu-ibu juga kan, ibu dan bapak di sini rata-rata buruh tani ya, di sawah, ataupun ibaratnya buruh serabutan. Jadi biasanya sampai sore itu setelah dari sawah, mereka akan mencari pakan untuk ternak seperti kambing, sapi. Jadi ramainya warung Mama Jitni ini tadi mulai awal buka warung ya, jam 5 pagi sampai sekitar jam 8 atau jam 10. Setelah itu sore menjelang sampai tutup, seperti tadi pembelinya Mama Jitni ya. Terus kalau biasanya yang beli di sini itu berbagai macam karakternya, pemirsa, yang selalu saya sudah selami, sudah saya pelajari. Ada yang beli di sini ibaratnya tidak banyak bicara, seperti yang tadi barusan kembali dari warung Mama Jitni. Ya seperlunya aja bicara, apa yang hendak dibeli itu yang diucapkan, setelah itu bayar baru kembali. Ada juga pembeli yang betah berlama-lama di warung Mama Jitni sambil ibaratnya ngobrol ya. Kalau hanya sekedar ngobrol masalah anak ya, akan saya ladeni. Tapi kalau sudah, mohon maaf, pergibahan para kaum ibu-ibu akan saya batasi, karena kalau sudah namanya kita bergibah itu otomatis juga nanti kita juga suatu saat akan digibahkan juga. Jadi lebih baik kita batasi hal-hal yang negatif seperti itu. Cara Mama Jitni membatasi pergibahan itu seperti apa? Ya, saya ibaratnya mengambil namanya HP, pura-pura saya telepon Bapak Jitni untuk menggantikan sebentar, atau memang langsung saya ngomong sama
pembeli saya tadi, mohon maaf Mbak, saya mau ngasih makan jitni dan sebagainya, alasan yang tidak menyinggung hatinya gitu dia. Terus ada juga pembeli yang sekedar ibaratnya tanya, dalam arti kata tidak bawa uang. Ada ibaratnya boleh saya bawa dulu barangnya gitu ya. Nah, kalau saya memang awal membuka warung ini memang tidak saya berikan untuk namanya utang piutang, baik itu itu sedikit ataupun banyak. Karena namanya utang itu ya sudah umum, ya sudah bukan lagi hal yang biasa, tetapi akan menjadi luar biasa kalau dari hal yang terkecil menumpuk menjadi besar, tidak terbayar, putus silaturahmi, putus namanya hubungan kekerabatan antar saudara, tetangga, penjual dan pembeli, yang mengakibatkan komunikasi yang awalnya baik gara-gara utang itu tadi terputus. Jadi lebih baik katakan tidak untuk namanya utang. Bahkan pemirsa, di warung Mama Jitni juga ada itu bapak-bapak ya. Beliau ini bekerja sebagai buruh bangunan. Jadi biasanya kan kalau buruh bangunan itu dapat rokok dari yang mempekerjakan. Jadi rokoknya tersebut menurut si bapak ini tidak cocok seleranya gitu. Jadi biasanya itu datang ke warung Mama Jitni pemirsa, menukarkan. Kalau seperti itu saya masih menerima, karena juga rokok yang beliau tukarkan ini saya jual, tapi saya ke bapak tersebut seharga saya namanya jual, bukan modal. Misalnya seperti senior ya, contohnya rokok yang beliau bawa ini senior saya beli itu sekitar 14.000 di agen. Jadi saya sekitar 15.000 atau 14.800 pemirsa. Saya jual itu di warung ini sekitar 16.000. Jadi saya katakan kepada bapak tersebut, harganya ini Pak 16 16. Jadi bapak tersebut mau mengganti atau barter rokoknya ini dengan rokok sukun putih 16 yang besar. Sukun putih itu 20.000. Jadi rokok yang senior tadi dibarter dengan rokok sukun putih, otomatis beliau ini menambah uang 4.000. Seperti itu saya terima pemirsa, karena saya juga menjual rokok tersebut, salah satu juga rokok yang laku, yang dicari ibaratnya oleh biasanya untuk pekerja buruh bangunan, ataupun memang buruh bangunan tersebut juga kadang ada yang membeli di sini. Itu dia. Terus yang berikutnya ada juga itu pembeli yang sekedar membandingkan. Misalnya, Mbak, saya beli di tempat di sana itu sekian, kenapa di sini sekian? Iya Mbak, saya jelaskan aja, harga memang berbeda-beda karena saya dapat dari agen sekian. Mbak mau membeli silahkan, kalau tidak juga silahkan gitu ya. Kita memberikan namanya option atau pilihan kepada pembeli ya, untuk namanya maukah mereka atau dia belanja tempat kita atau di tempat dia biasa berbelanja, tapi dengan tetap memberikan penjelasan yang bisa ataupun mudah dipahami, mudah dicerna, tanpa namanya bermaksud untuk menggurui ataupun bermaksud untuk namanya bersifat ketus atau sok seperti itu. Ada juga pemirsa yang nanyanya banyak ya, pembeli yang nanyanya banyak tapi belanjanya sedikit. Itu ada juga seperti itu. Dan bahkan ada yang namanya baik itu orang dewasa, anak-anak, yang harus namanya membawa catatan ya, karena ketika berbelanja ini yang dibeli A ternyata maksudnya belinya B dan sebagainya. Jadi berulang-ulang seperti itu sudah hal yang biasa yang Mama Jitni hadapi di warung. Terus ada juga yang namanya ya pembeli tersebut ya, ada itu anak-anak yang beli namanya minuman itu pemirsa, namanya minuman baboba ya. Baboba itu di warung Mama Jitni kalau diseduh itu 3.000, kalau tidak diseduh itu 2.500.
biasanya itu pemirsa, belinya tuh bisa sampai 6 kali boba tadi itu pemirsa. Padahal rasanya manis sekali tapi anak tersebut berulang-ulang beli. Nah, anak tersebut juga yang sering namanya beli mie seduh ya, mie seduh. Biasanya anak tersebut senang namanya Indomie goreng ya, Indomie goreng itu bisa sampai 4 kali. Terkadang orang tuanya bertanya kepada saya, "Mbak, anak saya di sini beli mie." "Nggih, Mbak, beli mie sehari kadang 4 kali." Mbak ndak marah, atau maksud saya, "Mbak tahu ndak anak Mbak senang makan mie di sini?" "Tahu, Mbak, memang seleranya mie," gitu deh. Jadi saya jelaskan kepada orang tuanya bahwasanya memang mie tersebut kurang bagus. Cuman karena anaknya memang senang seperti itu, ya saya selaku namanya penjual menjual ikan pemirsa. Tapi memang saya nasihati anak tersebut kalau boleh dikurangi, Nak. Ndak bagus untuk namanya kesehatan ataupun lambungnya. Dan anak tersebut juga memang sudah gimana ya, sudah memang rutinitasnya makan mie seperti itu. Nah, sekarang itu dia beralih namanya mie cup ya, seperti ini pemirsa. Nah, seperti ini. Yang ukuran besar, kalau yang kecil ini 4.000, kalau ukuran besar itu 5.000 ya. Yang kuah, yang goreng belum ada Mama Zidni yang kuah. Jadi itu bisa sampai nanti 3 kali. Itu dia kalau anak-anak tersebut. Kalau yang dewasa ada di sini ya. Orang dewasa itu terkadang beli namanya minuman saset white coffee itu yang tidak diseduh, itu bisa sehari bisa 4 kali. Kalau namanya yang diseduh itu bisa sehari 4 kali. Atau juga namanya kadang ganti dari white coffee bisa susu coklat anget, walaupun batuk tetap namanya es ya, tetap namanya es. Ada pembeli Mama Zidni itu pemirsa. Jadi kalau dia batuk itu ibaratnya esnya sedikit ya Mbak, atau bahkan mungkin batuknya sudah agak gimana ya, suaranya sudah agak parau, baru minumnya yang hangat gitu. Ada itu setiap hari pemirsa di warung Mama Zidni. Ada juga tadi yang beli namanya baterai jam, kalau sebutannya di sini batu ya. Batu itu sambil dibawa namanya alat seperti tes pen ya, tapi bukan tes pen, ada lampu kecil. Dites, "Mbak, ini kok tidak menyala." Ternyata beliau itu mencocokkan itu tadi itu terbalik itu dia. Jadi Mama Zidni minta bantuan kepada namanya pembeli Mama Zidni, "Tolong Mas, bagaimana ini niki kewalik Bu," gitu. Jadi sudah ganti berapa kali namanya baterai tadi atau batu tadi, kok nggak bunyi, kok nggak menyala gitu. Ternyata salah mencocokkan itu tadi. Dan ada juga yang pemirsa yang beli itu ibaratnya beli sampo itu cocoknya sampo ini, cocoknya sabun ini. Begitu juga dengan namanya bagian persabunan ya, sabun namanya cuci pakaian, cocoknya yang bubuk, cocoknya yang cair, macam-macam pemirsa. Dan juga namanya kita jualan jajanan, baik itu minuman. Terkadang anak-anak itu ibaratnya duitnya 1.000 berulang-ulang, belanjanya ada 10.000 tapi ibaratnya langsung sekaligus ya, macam-macam lah karakter pembeli. Tapi intinya dari semua itu yang Mama Zidni syukuri, masih dapat penghasilan, masih ada kegiatan. Jadi semoga bisa berkembang lah pastinya, sama seperti ya saya lihat teman-teman yang lainnya sudah lama, sudah senior, dari hal terkecil dulu pastinya. Oke, inilah cerita Mama Zidni setelah seharian tadi menjaga warung bergantian dengan Bapak Zidni. Semoga bermanfaat pemirsa vlog Mama Zidni. Semoga berkenan. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya.